min hubbil jah wa ma yudhamu. Di sini menjelaskan tentang cinta terhadap kedudukan, terhadap jah, mana yang terpuji, mana pula yang tercela. Di sini dijelaskan mahma arafta anna ma'nal jahi milkul qulubi wal qudratu 'alaiha fa hukmuhu hukmu milkil amwali. Ketahuilah ketika engkau memahami bahwa makna jah, makna kedudukan adalah penguasaan hati manusia dan kemampuan mempengaruhi mereka. Hukmu milkil amwal, maka hukumnya adalah sama dengan kepemilikan harta. Bagaimana harta? Fa innahu aradun min a'radil hayatid dunya wa yanqatu bil mauti kal malih. Harta itu adalah bagian daripada kenikmatan kehidupan dunia, di mana akan terputus juga ketika orang itu sudah mati. Sama dengan harta. Harta itu ketika orangnya sudah mati, maka putus kepemilikannya. Begitupun kedudukan. Orang yang katanya sekarang menjadi orang yang terhormat atau menduduki posisi tertinggi, tapi ketika mati kan sudah habis. Maka sama dengan harta itu. Jadi harta itu bagaimana? Harta dan kedudukan sama-sama tercela ketika tidak tepat cara mengarahkan, mendudukkan harta atau kedudukan. Senang dipuji misalnya, marah nanti kalau tidak dipuji, kalau tidak dihormati marah. Ingin orang-orang yang lain itu menyambut. Ingin orang-orang lain itu memuji-muji namanya. Nyanjung-nyanjung. Banyak yang nge-like. Kalau live di TikTok, misalnya, banyak orang yang muji-muji, menyanjung-nyanjung. Sebaliknya, ketika komentar orang-orang itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka kemudian tersinggung, merasa tersinggung, karena tidak disambut, tidak dipuji, bahkan komentarnya itu adalah miring. Ini cinta kedudukan karena nafsu. Cinta kedudukan yang disertai dengan kesombongan. Ingin popularitas. Ingin populer agar dipandang hebat. Bukan untuk manfaat, tapi agar namanya terkenal. Agar banyak yang nyanjung-nyanjung. Mencari jabatan demi kebanggaan pribadi. Jika tidak ada orang yang muji-muji, tidak ada yang ngormat-ngormat, maka tidak tertarik. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau kedudukan itu digunakan untuk akhirat, sama dengan harta yang digunakan untuk akhirat. Wad dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Fakullu ma khuliqu fid dunya fa yumkinu ay yutazawwada minhu lil akhirah. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia dapat dijadikan bekal untuk akhirat. Ya, kedudukan bisa digunakan bekal untuk akhirat. Harta bisa digunakan bekal untuk akhirat. Tergantung bagaimana kita itu menggunakan harta dan kedudukan itu. Peruntukannya untuk apa?
Itu tergantung kita juga. Wa kama annahu la budda min adna malin liddaruratil mat'ami wal mashrabi wal malbasi fala budda min adna jahin liddaruratil ma'isyati ma'al khalqi. Sebagaimana manusia membutuhkan sejumlah harta untuk kebutuhan makan, minum, membutuhkan harta untuk pakaian, maka ia juga membutuhkan kadar tertentu dari kedudukan untuk keperluan hidup bermasyarakat. Jadi sama-sama dibutuhkan. Kedudukan itu juga dibutuhkan sekedar untuk keperluan hidup bermasyarakat. Wal insanu kama la yastaghni an ta'amin yatanawaluhu fa yujuzu an yuhibba at-ta'ama aw al-mala alladhi yubta'u bihi at-ta'am. Fakadzalika la yakhlu 'anil hajati ila khadimin yakhdimuhu wa rafiqin yu'inuhu wa ustadin yurshiduhu wa sultanin yahrusuhu wa yadfa'u anhu zulmal ashrar. Manusia itu bisa lepas dari makanan yang ia konsumsi, maka boleh baginya mencintai makanan, boleh mencintai harta yang digunakan untuk membeli makanan itu. Karena orang itu mengonsumsi makanan ketika lapar, maka boleh mencintai makanan, mencintai harta yang digunakan untuk membeli makanan yang dibutuhkan. Begitu pula, ia tidak lepas juga di kebutuhan pembantu yang bisa melayani, membutuhkan teman yang bisa membantu, yang bisa menolong, membutuhkan guru yang bisa membimbing, membutuhkan penguasa yang bisa menjaga, yang bisa melindungi dari kezaliman orang-orang jahat. Fahubuhu li'ayyakun lahu fi qalbi khadimihi minal mahalli ma yad'uhu ilal khidmati laysa bimadmumin. Maka kecintaannya agar memiliki kedudukan di hati pembantunya, sehingga ia terdorong, pembantu itu terdorong untuk melayani dirinya, itu tidak tercela. Wa hubbuhu li ayyakun lahu fi qalbi rafiqihi minal mahalli ma yuhassinu bihi murafaqatahu wa muawanatahu laisa bimadmumin. Kecintaannya agar memiliki tempat di hati temannya, sehingga ia memperlakukannya dengan baik, agar supaya temannya itu membantu, itu juga tidak tercela. Wa hubbuhu li ayyakun lahu fi qalbi ustadihi minal mahalli ma yuhassinu bihi irsyadahu wa ta'limahu wal inayata bihi laisa bimadmumin. Begitupun kecintaannya agar bisa memiliki tempat di hati gurunya, agar disenangi gurunya, sehingga ia bisa membimbing, gurunya bisa membimbing, sehingga gurunya suka untuk mengajar, agar supaya gurunya bisa memperhatikan, itu juga tidak tercela. Seorang guru ingin punya wibawa di hati muridnya, supaya nasihatnya didengar. Misalnya, agar supaya ilmu itu bisa diamalkan, itu juga tidak tercela. Karena apa? Karena yang ia inginkan sebenarnya adalah tersebarnya ilmu, bukan untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh muridnya, tidak. Tapi kalau guru itu tidak punya wibawa, tidak ada keagungan di dalam hati muridnya, maka nasihatnya tidak didengar, ilmunya tidak diamalkan, kurang percaya. Wa hubbuhu li ayyakunahu minal mahalli fi qalbi sultanihi ma yahuthuhu dzalika ala daf'i syarri anhu laisa bimadmumin. Kecintaannya agar memiliki kedudukan di hati penguasa, pejabat, sehingga terdorong pejabat itu untuk melindunginya,
melindungi daripada kejahatan-kejahatan, itu pun juga tidak tercela. Yang menjaga hubungan baik dengan pejabat, supaya ketika ada kezaliman, ia bisa menasihati atau bisa melindungi orang-orang lemah. Jadi kedudukan itu dipakai untuk sarana kebaikan. Seseorang ingin punya pengaruh agar bisa membela orang yang dizalimi. Itu hakikatnya adalah hanya akan digunakan untuk menjadi alat untuk menolong orang lain. Fa innal jaha wasilatun lil aghradi kal mali. Sebab kedudukan itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Sama dengan harta juga. Harta itu bisa terpuji. Kalau tidak cuma untuk harta, tapi untuk kepentingan akhirat. Menjadi ladang akhirat. Harta untuk akhirat. Kedudukan juga untuk akhirat. Tidak ada bedanya antara keduanya. Harta dan kedudukan. Fala farqa bainahuma. Illa anna at-tahqiqa fi hadha yufdi ila alla yakuna al-mal wal jahu bi'ayanihima mahbubaini lahu. Cuma saja pada hakikatnya harta dan kedudukan itu bukanlah yang dicintai secara zatnya. Yang dicintai itu adalah tujuannya. Bukan senang kepada hartanya. Bukan senang kepada kedudukannya. Tapi yang disenangi itu adalah tujuannya. Karena saya punya harta, ini tujuannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Begitupun kedudukan, itu untuk membantu orang, bukan untuk diri sendiri. Agar supaya dirinya itu dihargai orang, disegani. Tidak seperti itu. Bal yunazzalu dzalika manzilata hubbil insan ayyakuna lahu fi darihi baitu ma'in lanhu muttarrun ilaihi liqada'i hajatihi. Jadi keinginannya itu hanya sama dengan keinginan seseorang terhadap kamar kecil, terhadap WC misalnya, tempat buang air kecil, air besar. Itu dibutuhkan itu. Ingin punya tempat berkencing, berberak di rumahnya karena terpaksa untuk menunaikan hajatnya. Karena namanya juga orang hidup, itu kan membutuhkan untuk mengeluarkan hajatnya. Artinya untuk membuang kotorannya. Sehingga ingin punya kamar kecil. Ingin punya jeding, WC. Karena memang dirinya itu ya terpaksa harus mengeluarkan itu. Mengeluarkan kotoran. Wa yaddu an law istaghna an qada'il hajati hatta yastaghniya an baitil ma'i. Sebenarnya keinginannya itu tidak ada jeding itu, tidak ada kamar mandi, tidak ada kamar kecil. Kalau saja orang itu tidak butuh untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ini. Jadi membutuhkan jeding itu ya karena untuk membuang kotoran. Sebenarnya tidak senang dengan jeding itu. Kalau saja orang itu tidak untuk mengeluarkan kotoran. Untuk buang air besar, air kecil. Hadza 'ala tahqiq laysa muhibban li baitil ma'. Maka pada hakikatnya demikian ini bukan mencintai kamar kecil, bukan. Fa kullu ma yuradu litawassul bihi ila mahbubin wal mahbubu wal maqsudul mutawassalu ilaihi. Segala sesuatu yang dicintai hanya sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain, maka sebenarnya yang dicintai itu adalah tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai itu. Bukan zatnya, bukan.